Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam Morning Blessing. Keluargaku dimanapun berada, saya mengajak kita untuk melihat Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Keluargaku, ada dua hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita renungkan bersama-sama dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita kekurangan hikmat untuk memutuskan sesuatu, untuk menilai sesuatu, mari minta kepada Tuhan. Ya, mintalah hikmat kepada Tuhan. Ada banyak kali dalam perjalanan hidup ini, ketika sesuatu terjadi, sesuatu berlaku dalam hidup kita nggak ngerti kenapa hal itu terjadi, kenapa itu bisa berlangsung dalam kehidupan kita. Misalnya penderitaan atau hal-hal yang sakit penyakit yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita ya. Mungkin bertanya kenapa hal itu terjadi. Nah, seringkali kita mencari hikmat bukan kepada Tuhan, tapi kita mulai mencari dari hikmat sendiri, hikmat manusia. Siapa yang salah, apa yang menyebabkan ini terjadi. Ya, tidak apa-apa, itu tidak salah juga. Tapi kita tidak akan pernah menemukan alasan yang tepat kalau kita hanya mencari dari manusia dan mencari dari hikmat kita sendiri. Firman Tuhan berkata, mintalah kepada Allah yang memberikan dengan tidak membangkit-bangkit. Berapa kali saya alami dalam perjalanan waktu, di masa-masa yang beberapa waktu setelah sesuatu itu terjadi, Tuhan memberitahu melalui satu peristiwa yang lain bahwa ini loh alasannya, kenapa. Kita baru mengerti di kemudian hari, tapi itu menjadi hikmat bagi kita. Kita baru mengerti di kemudian hari, tapi itu menjadi satu pelajaran yang baik bagi kita. Mungkin kalau kita cari, kita berusaha untuk mencarinya siapa yang salah, apa yang menyebabkan ini dan itu, di waktu yang singkat mungkin kita temukan. Tapi seringkali hal itu tidak akan memberikan sukacita bagi kita. Tapi kalau kita menanti dengan baik, menanti dengan tekun, Tuhan berbicara melalui banyak hal dalam hidup kita, maka hikmat dari Tuhan itu mendatangkan sukacita, memberi pengertian, dan mengajar kita sesuatu yang baru. Yang kedua, kita bisa melihat dari ayat ini adalah Tuhan itu adalah pemberi yang tidak membangkit-bangkit, yang tidak pernah mengingat apa yang sudah Dia berikan kepada kita. Tuhan bukan manusia yang hari ini kalau misalnya kita mungkin lupa akan pemberian mereka, atau mungkin kita berbeda pandangan dengan mereka akan membangkit-bangkit apa yang sudah pernah mereka berikan kepada kita. Tuhan tidak demikian. Ketika Dia memberikan kepada kita, Tuhan memberi dengan ketulusan, Tuhan memberi karena Dia mengasihi kita. Tuhan memberi karena kita ini adalah miliknya. Seperti orang tua yang mengasihi anak kandungnya. Ya. Saya percaya ibu dan bapak tidak akan pernah membangkit-bangkit kepada anaknya apa yang sudah pernah mereka berikan kepada anaknya. Waktu, perhatian, tenaga, dan semua yang mereka berikan kepada anaknya ketika anaknya masih bayi, nggak akan pernah diungkit-ungkit. Kenapa? Karena memang itu kewajiban. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Tuhan itu adalah Bapa kita. Waktu Dia memberi kepada kita, Dia memberi karena Dia mengasihi kita. Adalah kewajiban, adalah tanggung jawab Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Saya berdoa supaya kita memahami hal ini, sehingga kalau kita kekurangan hikmat, kita penuh dengan pertanyaan, mari kita datang kepada Tuhan, kita meminta hikmat dari Tuhan dan menantikan Tuhan berbicara. Dan mari kita lihat Dia sebagai Bapa yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan pernah malu minta tolong sama Tuhan. Jangan pernah malu minta tolong sama Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita, yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh merenungkan firman-Mu. Bapa, aku berdoa biarlah firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Mungkin kami sedang kekurangan hikmat Tuhan, melihat apa yang terjadi dalam hidup kami hari ini. Tapi biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan kembali
bahwa Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah mengingat-ingat, membangkit-bangkit apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau memberikan sebagai bentuk kasih-Mu bagi kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan kami tahu di tengah-tengah kesesatan kami, Engkau tetap menyediakan jalan supaya kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Berkati umat-Mu dimanapun berada. Biar kami hari ini boleh menikmati sukacita yang sempurna dari Engkau. Kami boleh beraktivitas dengan baik dan melalui hidup kami nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.